Bahwa perundungan ini kerap kali terjadi di sekolah karena mereka setiap harinya berinteraksi dengan kawan-kawan selama kurang lebih 6 jam atau bahkan ada yang bisa sampai 9 jam. Di antara interaksi-interaksi itu tentunya ada masalah-masalah yang akan muncul. Kekerasan-kekerasan bisa dari verbal tadi yang diucapkan oleh Pak Dr. Pinandang. Kemudian juga bisa dalam bentuk mental, bahkan kekerasan fisik. Ini kenyataan yang terjadi, dan potret ini bisa kita lihat kasusnya di kasus yang kemarin. Ya, ada anak yang keterbelakangan kemudian menjadi bahan bullying oleh teman-temannya. Nah, saya ingin memberikan sebuah sedikit informasi barangkali. Sasaran bullying itu sebenarnya bukan hanya orang-orang yang terbelakang atau anak-anak yang terbelakang, tapi juga bisa jadi anak-anak yang mempunyai kelebihan atau pintar di kelasnya. Itu juga bisa menjadi bahan bullying. Kemudian siswa yang tidak memiliki teman, ini sasaran empuk bagi mereka yang ingin memanfaatkan atau mengambil manfaat dari orang tersebut. Kemudian juga anak dengan kebutuhan khusus tadi ya. Selanjutnya siswa dengan keunikan fisik, ini juga menjadi bahan tertawaan atau bahan hinaan bagi teman-teman yang lain. Dan yang paling mengenaskan adalah persoalan etnis, suku dan agama. Inilah PR besar kita sebagai bangsa, mengangkat toleransi ini bukan hanya milik orang-orang yang berada di kalangan gereja atau di kalangan masjid, tapi juga di kalangan pendidikan, bahwa mereka diperlakukan secara sama ketika menjalani proses pendidikan. Tidak ada kelebihan sesuatu apapun jika mereka dari etnis tertentu atau dari agama tertentu. Nah, kebetulan saya beragama Islam, saya akan ambil sedikit ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang bagaimana harus menghindari bullying ini. Disampaikan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki dan perempuan mengolok-olok yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat atau memperbaiki diri, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, saya ingin menutup presentasi saya ini dengan apa sih yang harus kita lakukan. Upaya itu kita harus bersama-sama konsen, memberikan perhatian penuh, bukan hanya pihak sekolah, bukan hanya pihak orang tua, juga kalangan masyarakat yang melihat, untuk berupaya memaksimalkan laporan kalau ada kasus-kasus tadi seperti yang disampaikan, kemudian juga membuat aturan dan sanksi kalau ada di sekolah, kemudian juga mengimplementasikan aturan yang ada. Dan ini yang paling sering terjadi sebenarnya, kekerasan itu terjadi pada saat siswa istirahat di luar kelasnya, atau ketika dia setelah pulang dari sekolah tapi masih berada di sekolah. Ini yang menjadi bahan bullying. Jarang sekali bullying itu terjadi di dalam kelas bersama atau ketika disaksikan oleh orang lain. Walaupun itu juga terjadi, tapi yang paling harus kita waspadai adalah ketika pada saat-saat istirahat. Itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Saya kira yang terakhir adalah mari sama-sama kita mulai pembiasaan karakter yang mulia. Jadi pembiasaan karakter mulia ini dibangun kalau di sekolah kami
Itu bisa dimulai dari mengucapkan salam. Ya, ketika masuk kita sama-sama mengucapkan salam, berjabat tangan, menanyakan kabar, kebiasaan mengakrabkan diri kita dengan orang-orang yang berada atau berinteraksi selalu dengan kita.